Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, perjanjian antara kita kaum muslimin dan orang kafir, as-salat, dalam salat. Berarti batasan muslim dan kafir salat. Muslim salat. Berarti orang kafir enggak salat. Ini jamaah ini. Ini Rasulullah yang bersabda. Faman taraka faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Meninggalkan salat berarti dia kafir. Berarti dikatakan oleh mereka para ulama, orang yang pernah meninggalkan salat dulu berarti wajib qadha. Qadha. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam ucapan beliau, itu wajib kita masih punya waktu untuk mengqadha salat yang pernah dulu kita tinggalkan. Kita udah haid, maksud kita haid itu buat perempuan. Kita balik, kita sudah keluar mani, kemudian kita nggak sholat, dulu wajib kita qadha sekarang. Wajib. Bahkan kalau misalnya kita masih punya qadha sholat, kemudian kita sholat sunat, nggak diterima sholat sunat kita. Itu yang dijadikan hukum. Ini Allah masih punya qadha sholat duha, sholat witir, nggak diterima duhanya, witirnya nggak diterima, gitu. Kecuali harus dia mendirikan sholat qadha. Bisa paham jemaah? Qadha zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kan banyak orang mengatakan nggak ada qadha-qadhaan, nggak ngaji. Mau bagaimana mau dia tahu qadha-qadhaan, ya kan? Gitu. Padahal qadha wa dainullah haqqu an yuqda dalam sabda Rasulullah. Sementara hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Wa dainullah haqqu an yuqda. Itu diantara dalil di mana wajib kita membayar hutang kepada Allah. Emang Allah hutang? Iya. Ketika kita tidak menjalankan, jadi hutang. Padahal ketika itu kita mukallaf, kita muslim akil baligh. Kita nggak menjalankan sholat. Sekarang waktunya untuk bayar hutang. Qadha namanya. Ingat, yang masih punya qadha, sholat qadha, nggak pakai sholat sunat. Sebagaimana orang masih punya qadha puasa, berarti wajib bayar qadha puasa, nggak pakai sholat sunnah, nggak ada sholat biyut, nggak ada sholat sud, nggak ada puasa biyut dan sud, nggak ada. Kenapa? Dia masih punya qadha puasa, bayar qadha puasa dulu. Kira-kira udah selesai bayar qadha puasanya, dipersilahkan dia untuk menjalankan puasa sunnah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jaharan. Dengerin jemaah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, dia udah bangun, entar aja lagi dah. Tahu-tahu bangun jam 8 pagi, kan sengaja tuh. Allahu Akbar. Dia udah bangun sholat asar, waktu asar jam 3:30 sekarang, ya kan? Kemudian entar dulu dah. Kemudian dia bangun isya. Allahu Akbar. Hati-hati. Dia meninggalkan sholat secara sengaja, kan sengaja dia. Ada orang main catur misalnya. Main caturnya nggak ada permasalahan. Cuma sholat dulu dong. Ini udah jam 8 malam dia main catur, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim main catur. Boleh, nggak ada masalah. Sholat dulu. Ketika itu jam 8, jam 9, jam 10 baru gerak catur aja 1 jam. Tak gerak 1 jam sampai jam 4, jam 5 dia nggak sholat isya. Sengaja dia tunda sholat sampai pada akhirnya keluar waktu isya. Ingat, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jaharan. Sungguh dia kufur secara terang-terangan. Ada salat nonton bola dulu. Nonton bola enggak ada masalah. Yang jadi masalah nunda salat. Pada akhirnya keluar dari waktunya, akhirnya haram. Kena hukum seperti ini jemaah. Setidak-tidaknya andaikan dia tidak keluar dalam agamanya Allah, dia sungguh telah kufur nikmatnya Allah. Minimal dikatakan ulama, dia sudah kufur terhadap nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan nikmat tapi dia nggak bersyukur. Itu minimal seperti itu.
Wa fil hadis, dalam hadis, wa fil hadis al-akhar, dalam hadis yang lain, man taraka sholata muta'ammidan. Jadi dengan banyaknya hadis kita belajar itu saling memperkuat jemaah. Karena sungguh tidak ada hadis yang bertolak belakang. Pemahaman kita yang bertolak belakang tentang hadis. Andaikan ada hadis yang bertolak belakang, kita lihat mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan. Maka hadis belakangan yang kita jadikan hukum. Jadi untuk pengambilan hadis pun ada ilmunya. Nggak bisa kita, oh ini kan satu hadis dengan hadis yang berikutnya kok bertolak belakang. Tidak, kita lihat mana hadis yang belakangan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Itu yang dijadikan sumber hukum. Misal, dulu di zaman Bung Karno dan sekarang di zaman Prabowo, apa yang kita ambil hukum? Zaman siapa? Zaman Prabowo. Kenapa yang sekarang? Yang zaman Bung Karno kita nggak pakai. Tentang ini dan itu nggak dipakai. Kenapa? Sudah berlalu. Gitu. Jadi yang belakangan lah. Jadi hukum yang datang belakangan itu yang dijadikan sumber hukum. Contoh seperti itu. Contoh. Alhamdulillah. Baru dibilang contoh dia ngantuk. Wa fil hadits al-akhar, dalam hadis yang lain, man taraka sholata muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Sengaja dia ninggalin salat. Tadi gara-gara nonton TV atau main HP ini biasa. Main HP. Anehnya sih puasa-puasa tapi sholat enggak. Ini lucu-lucu aja. Ada orang puasa di bulan suci Ramadan tapi sholat enggak. Lucu. Gimana ceritanya? Gitu. Ibarat dia pakai baju tapi dia nggak pakai celana. Apa yang terjadi? Orang nggak pakai celana tapi dia pakai baju, walaupun bajunya pakai, masya Allah, jas atau pakai gamis misal, tapi dia nggak pakai celana. Atau pakai dasi luar biasa, tapi dia nggak pakai celana. Lucu. Faqad bariat minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Sungguh terbebaskan dia dari genggaman Allah dan Rasulnya. Artinya Allah udah nggak mau tahu tentang orang yang meninggalkan sholat. Orang yang ninggalin sholat aja Allah nggak bersama dia. Bagaimana orang kafir? Orang yang meninggalkan sholat Allah nggak mau dengan dia. Rasulullah nggak mau dengan orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana orang yang jelas-jelas kafir, yang nggak mau nyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita jadiin orang kafir teman kita. Lucu-lucu aja. Kalau untuk cuma sekedar muamalah biasa silahkan. Tapi kalau untuk kita jadikan persaudaraan kuat, jangan. Walau bagaimanapun juga mereka orang kafir mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya siapapun yang percaya kepada Allah, mereka Muslim, mau timur, barat, utara, selatan, mau kita hitam, mau kita putih, mau kita coklat dan sebagainya, selagi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah saudara kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza 'ala sholati, barang siapa yang menjaga salat, waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dijaga, ketentuan salat. Ada ketika ketentuan salat, misal dia menjaga salat dengan siwak, misal dengan siwak, rakaatan bisiwakin khair min 70 rakaatan bila siwak, 2 rakaat yang disertai dengan siwak. Sebelum takbiratul ihram dia bersiwak lebih istimewa daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sementara kita umur kita pendek, waktu kita pendek, dunia kita pendek. Ambil yang manfaat. Gara-gara cuma sekedar siwak, 2 rakaatnya kita seakan 70 gitu. Misal kita sholat isya tadi atau sebentar lagi pakai siwak, itu seakan kita udah mendirikan 70 kali isya. Istimewa enggak? Ya, kenapa enggak mendirikan sunnatul Rasul dalam sholat? Cincin itu berlipat ganda, apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab masih. Cincin kelihatan sih, masya Allah. Mau cincin Yaman atau cincin Thailand, mau cincin Indonesia. Cincin Yaman. Sunnatul Rasul Muhammad. Ya, dia pakai minyak wangi. Ya, dia pakai minyak wangi. Kemudian dia pakai celak mata, dia pakai peci, dia pakai imamah, dia pakai sorban. Itu yudha'if, itu amalan-amalan yang bisa menambahkan pahala.
Jangan pikir bahwa yang oh berarti hanya kalangan habaib aja, kiai aja yang pakai sorban. Enggak. Setiap muslim sunnah pakai sorban. Setiap muslim sunnah pakai sorban. Jangan punya pemahaman yang pakai sorban adalah habib dan kiai. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Yang menjalankan sunnatul Rasul itu yang bersama dengan Rasulullah. Yang menjalankan sunnatul Rasul. Kalau kita mau menjalankan sunnah Rasul, berarti kita bersama dengan Rasulullah. Sorban lipat ganda. Ya. 70 kali. Cincin. Kemudian tasbih, minyak wangi, peci, pakai imamah, pakai baju putih. Allahu Akbar jamaah. Kita udah umur pendek, bodoh pula, nggak mau ngikut Rasulullah, mau ngarepin amal ibadah. Udah gitu tidak khusyuk lagi. Musibah besar. Ini Rajab, bentar lagi Sya'ban, Ramadan, yang amal ibadah sunnah dibalas wajib di Allah. Jamaah, ambil waktu. Allah lagi memberikan keistimewaan besar kepada kita. Lepas Rajab, Sya'ban, lepas Sya'ban, Ramadan. Kalau kita nggak taubat di bulan ini, mau kapan kita taubat kepada Allah? Kalau kita nggak benar di bulan ini, mau kapan kita benar di bulan-bulannya Allah yang lain? Barang siapa yang menjaga sholat, rukunnya, syaratnya, kewajibannya, dia jaga, dia menjalankan sunnah, dia jauhi makruh, apalagi yang haram dalam sholat, dia menjaga adab sholat, khusyuk dia, menjaga adab sholat. Jangan kalau misalnya di depan orang lain dia pakai baju bagus, dia hadapan Allah nggak pakai baju, bau, tengil, jorok, jangan kita di hadapan Allah lebih. Karena ada orang kalau mau kondangan tuh pakaiannya masya Allah, semua masya Allah, betul. Mau kondangan pakai serat, oh giliran salat, kaos oblong lagi, udah gitu terbuka lah, udah gua lebih, nggak pakai minyak wangi dan sebagainya. Kalau dia berangkat kerja dia pakai sepatu, kenapa dia ke masjid pakai bakyak? Dan alasan takut hilang. Coba kalau ke kantor pakai bakyak, adab dong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita mau ke rumahnya Allah. Harusnya ketika kita sholat pakai pakaian yang lebih mahal, yang paling indah, yang paling wangi, betul nggak? Adab betul namanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipanggil atasan, malu kita pakai pakaian kurang. Di depan masyarakat atau kerjaan dan sebagainya malu kita. Kenapa di hadapan Allah nggak malu? Gitu. Berarti tidak beradab. Jaga adab. Orang menjaga sholatnya, kanat lahu nuran, buat dia cahaya. Terlihat orang yang menjaga adab sholat, menjaga waktu sholat. Disertai sholat ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Wa burhanan, ada dalil bukti, wa najatan yaumil qiyamah, kesuksesan nanti hari kiamat, sukses dia. Kalau sholatnya benar, sukses dia di hari kiamat. Amin. Kalau udah dilihat sholatnya benar, semuanya dari yang wajib, kemudian yang sunnah, oh benar semuanya, sukses dia di hari kiamat. Di huru haraknya kiamat yang dahsyatnya luar biasa. Yang sebagian orang ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Mana ada di dunia kita bisa tenggelam dalam keringat kita? Udah banyak banget, udah masya Allah. Selesai kita, udah saking banyaknya keringat. Ini di hari kiamat, sebagian orang tenggelam dengan keringatnya dia sendiri. Dahsyat, luar biasa.